Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis penerapan metode Simplek pada UMKM kue putu dan kue klepon. Perkenalkan, nama saya Seta Yuniastul Fakila dengan NIM 64215320 dan Devina Stefani dengan NIM 64215083. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan UMKM dengan metode Simplek. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran penting dalam ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada PDB. Namun, seiring menghadapi keterbatasan modal dan sumber daya, metode Simplek yang merupakan teknik optimasi linear dapat membantu UMKM dalam mengatasi tantangan ini dengan menentukan solusi optimal untuk pengelolaan persediaan, penjadwalan produksi, pengalokasian sumber daya, perencanaan keuangan, dan optimasi rantai pasok. Dengan metode ini, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih efisien dan efektif, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan, sehingga memperkuat daya saing mereka di pasar. Apa itu metode Simplek? Metode Simplek adalah teknik matematika yang digunakan untuk mencari solusi optimal dalam masalah optimasi linear, baik untuk memaksimalkan atau meminimalisasikan suatu fungsi tujuan, dengan memperhatikan kendala-kendala linear yang ada. Metode ini bekerja dengan iterasi melalui titik-titik sudut dalam ruangan solusi yang layak hingga menentukan nilai optimal dari fungsi tujuan tersebut. Fungsi metode Simplek di sini, metode Simplek berperan penting bagi UMKM dalam membantu merancang strategi operasional yang efisien dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas. Ini mencakup pengelolaan inventaris yang optimal, penjadwalan produksi yang efektif, pengaturan keuangan yang lebih akurat, dan perbaikan efisiensi dalam rantai pasokan. Dengan menggunakan pendekatan ini, UMKM dapat meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi biaya operasional, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi mereka di pasar. Selanjutnya, langkah-langkah metode Simplek. 1. Formulasi masalah. Tentukan fungsi tujuan yang ingin dimaksimalisasikan atau diminimalisasikan, serta kendala-kendala linear yang membatasi solusi. 2. Bentuk standar. Ubah kendala-kendala tidak setara menjadi bentuk persamaan dengan memperkenalkan variabel slack jika kurang dari atau sama dengan, atau variabel surplus jika lebih dari atau sama dengan. 3. Membuat tabel Simplek awal. Susun tabel Simplek dengan memasukkan koefisien dan fungsi tujuan dan variabel slack atau surplus dari setiap kendala, serta nilai-nilai kosasa dari kendala. Yang keempat, literasi Simplek. Meliputi pilihan variabel masuk, pilih variabel non-basis yang tidak termasuk dalam variabel basis dengan koefisien positif terbesar di baris fungsi tujuan. Pilih variabel keluar. Tentukan variabel basis yang akan digantikan dengan menghitung rasio positif terkecuali antara nilai konstanta, kendala, dan koefisien variabel masuk. Pivoting. Lakukan presentasi pivot untuk mengganti variabel basis dengan variabel non-basis dan perbarui variabel Simplek. Yang kelima, kriteria berhenti. Ulangi langkah-langkah di atas sampai tidak ada variabel non-basis dengan koefisien positif dari baris fungsi tujuan. Ini menunjukkan bahwa solusi optimal telah ditentukan. Yang keenam, interpretasi hasil.
Baca nilai variabel basis dari tabel Simplex akhir untuk mendapatkan solusi optimal dari fungsi tujuan dan nilai-nilai variabel keputusan yang optimal. Berikut ini adalah contoh penerapan metode Simplex dalam UMKM kue putu dan kue klepon di Taman Almanah, Jakarta Barat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke hasil pembahasan di mana ini adalah perhitungan dari metode Simplex-nya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devina Stefani dengan NIM 64215083. Saya akan membahas kelanjutan tentang hasil dan pembahasannya. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ada data dari bahan baku, produk, dan kapasitasnya. Untuk membuat satu buah atau satu biji kue putu dibutuhkan tepung berasnya 20 gram, kelapa parutnya 5 gram, dan gula merahnya 8 gram. Kemudian untuk membuat satu buah kue klepon dibutuhkan tepung beras 10 gram, kelapa parutnya 5 gram, dan gula merahnya 6 gram. Dengan kapasitas produksinya ditentukan untuk satu harinya itu terdapat tepung beras sebanyak 6.000 gram yaitu 6 kilo, kelapa parutnya 4.000 gram atau 4 kilo, dan gula merahnya 3.000 gram yaitu 3 kilo. Untuk harga jual per picisnya, kue putu dijual dengan harga Rp2.000 dan kue klepon dijual dengan harga Rp1.500. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Fungsi tujuan dalam studi kasus ini yaitu memaksimumkan keuntungan dengan harga per unit produk sebagai koefisien dari variabel keputusan banyaknya unit produk kue putu yang harus diproduksi yaitu X1 dan banyaknya unit kue klepon yang harus diproduksikan X2. Fungsi tujuan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika. Jadi yang pertama kita menentukan fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan dengan rumus maksimumkan Z sama dengan 2000 X1 ditambah 1500 X2. Setelah itu kita menentukan model matematika dari tepung beras A, kelapa parut B, dan gula merah C. Ditemukan tepung beras A itu sama dengan 20 X1 ditambah 10 X2 kurang dari sama dengan 6000. Kemudian kelapa parutnya yang B, 5 X1 ditambah 5x2 sama dengan kurang lebih 4000. Terus yang ketiga gula merah yang C, 8x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 3000. Terus setelah kita menentukan model matematikanya, selanjutnya kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi fungsi implisit, yaitu ke bentuk kanonik, karena yang tadi di atas itu kan masih dalam tanda kurang dari sama dengan, jadi di bawahnya sini kita diganti dengan tanda sama dengan. Terus kalau yang Z itu kita balik ke kiri, jadi maksimumkan Z dikurang 2000 X1 dikurang 1500 X2 sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi kendalanya tepung beras sama dengan 20 X1 ditambah 10 X2 ditambah S1 sama dengan 6000. Yang kedua yang B kelapa parut, 5x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 4000. Kemudian yang terakhir gula merah yang C, 8x1 ditambah 6x2 ditambah s3 sama dengan 3000. Setelah kita menentukan bentuk kanoniknya, tinggal salin aja ke tabelnya ya, seperti ini tabel 2 simplex, tabel simplex 1 ya. Z-nya 1, X1-nya min 2000, X2-nya min 1500, S1-nya 0, S2-nya 0, S3 0, dan NK-nya 0. Kemudian untuk yang S1, 0, 20, 10, 1, 0, 0, NK-nya 6000. Terus yang S3-nya variabel baris ya, variabel baris S3-nya 0, 5, 5, 0, 1, 0, 4000, dan yang terakhir S3-nya 0, 8, 6001 3000. NK di sini akan dijelaskan adalah nilai kanan persamaan atau nilai yang berada di sebelah tanda sama dengan pada tiap fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nilai pada kolom NK tidak ada yang bernilai negatif. Maka tabel dinyatakan layak dan dapat diteruskan untuk dilakukan perhitungan selanjutnya
menggunakan metode simplex sampai ditemukan solusi nilai yang optimum. Oke, setelah kita menentukan tabel simplexnya, kemudian kita akan mencari kolom kunci, baris kunci, dan elemen pivot. Yang pertama yang harus dicari adalah kolom kunci. Di mana cari kolom kunci itu, kita cari nilai Z yang paling negatif, yaitu di X1, min 2000. Jadi ini untuk kolom kuncinya dari X1 sampai bawah, yang ditandain warna biru. Kemudian yang kedua kita akan mencari baris kuncinya. Baris kunci itu didapat dari rasio yang paling kecil. Nah, untuk mencari rasio, kita harus membagi dulu nilai NK ke kolom kuncinya, yaitu 6000 dibagi 20 hasilnya 300, 4000 dibagi 5 hasilnya 800, dan 3000 dibagi 8 hasilnya 375. Setelah menentukan rasionya, kita bakal ambil yang hasilnya paling kecil, yaitu di 300, yaitu ditemukan nih S1, yaitu baris kuncinya. Dan selanjutnya, karena sudah kolom kuncinya dapat, baris kuncinya dapat, tinggal cari pivotnya. Nah, pivot itu didapat dari titik temu antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu sebesar 20. Selanjutnya, karena kita sudah menentukan semua nih, maka yang akan kita cari adalah di titik fokusnya di kolom kunci ini. Nah, pivotnya ini kita akan hasilkan dengan 1, dan kolom kunci yang lain akan 0 hasilnya. Selanjutnya kita masuk saja ke tabel yang keempat, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Yang tadi kan pivotnya di atas itu 20. Jadi supaya dapat hasilnya 1, maka kita akan membagi pivotnya juga, baris kuncinya juga dengan 20 gitu. Jadi perhitungannya ada di bawah tabelnya, yaitu 0 dibagi 20 hasilnya 0 di Z, 20 dibagi 20 hasilnya 1 di X1, 10 bagi 20 hasilnya 0,5 di X2, dan 1 bagi 20 hasilnya 0,05 di S1, terus 0 bagi 20, 0, begitu pun sama S3, dan yang terakhir 6000 bagi 20 hasilnya 300 di NK. Selanjutnya kita masuk ke tabel 5. Tabel 5 itu ini adalah mencari nilai baru fungsi tujuan, yaitu yang Z ya. Yang pertama, kita masukin dulu nih Z yang lama yang di tabel simplex sebelumnya, kemudian kita masukin X1 yang tadi di atas itu adalah nilai baris kunci baru ya. Baris kunci barunya kita masukin aja, tinggal salin. Terus untuk mencari Z baru atau nilai fungsi tujuan yang baru, rumusnya di sini ada baris lama ditambah koefisien pada kolom kunci, yaitu koefisien kolom kunci kan tadi 2000 ya. Tadi kan min 2000 tuh, biar 0 makanya harus ditambah 2000 gitu. Terus dikali nilai baru kunci. Jadi cara ngitungnya, baris lamanya kan 1 kita tambah dengan 2000 dikali 0 hasilnya 1. Kemudian yang X1 nya min 2000 ditambah 2000 dikali 1 hasilnya 0. Terus yang ketiga min 1500 ditambah 2000 dikali 0,5 hasilnya min 500. Terus selanjutnya yang S3 0 ditambah 2000 dikali 0,05 baris kuncinya hasilnya 100, dan seterusnya. Jadi ditemukan nih Z barunya, Z nya 1, X1 nya 0, X2 nya min 500, S1 nya 100, S2 nya 0, S3 nya 0, dan NK nya di 600.000. Setelah menentukan tabel 5 di nilai baru fungsi tujuan, selanjutnya kita akan menentukan nilai baru S2. Nah, nilai baru S2 itu kita dapat rumusnya hampir sama, cuma bedanya di koefisien pada kolom kuncinya ya, yaitu baris lama ditambah min 5 dikali nilai baru baris kuncinya ya. Jadi cara menghitungnya, yang pertama 0 ditambah min 5 dikali nilai baru baris kuncinya kan 0, jadi hasilnya 0. Kemudian X2 nya sama 5 ditambah min 5 dikali nilai baru baris kuncinya 1, hasilnya 0, begitu pun seterusnya. Ditemukanlah hasilnya, yaitu S2 baru, Z nya 0, X1 nya 0, X2 nya 2,5, S1 nya min 0,25, S2 nya 1, S3 nya 0, dan NK nya ditemukan 4500.
Oke, setelah itu kita ke tabel 6. Tabel 6 ini sama sih, hampir sama kayak tabel 7 ini sama kayak tabel 6 ya. S1 S3-nya sama kayak S2 hasilnya. Jadi karena caranya sama, langsung saja jadi 0 ditambah, ini kan kalau yang tadi itu koefisien pada kolom kuncinya min 5. Nah, kalau yang ini koefisien pada kolom kuncinya min 8. Jadi tinggal kali aja min 8, tinggal ditambah min 8 dikali baris kuncinya 0. Jadi yang pertama yang Z ya, 0 ditambah min 8 dikali 0 hasilnya 0. Terus yang X1 nya 8 ditambah min 8 dikali nilai barunya itu 1 sama dengan 0 hasilnya, dan X2 nya 6 ditambah min 8 dikali 0,5 hasilnya 2, dan seterusnya. Jadi ditemukanlah hasilnya S3 barunya 0 untuk Z, X1 nya 0, X2 nya 2, S1 nya min 0,4, S2 nya 0, S3 nya 1, dan NK nya 600. Setelah kita menentukan semuanya tadi ya, Z baru, S2 baru, S3 baru, tinggal kita salin aja di sini. Di tabel 8, tabel simplex baru, iterasi ke 1 atau pertama ya. Setelah kita salin, ternyata di baris Z ini masih ada minnya ya. Masih ada min 500 nih yang saya merahin. Jadi kita masih harus lanjut lagi ke iterasi kedua. Ada keterangannya, tabel simplex mencapai hasil yang optimal apabila setiap nilai pada baris Z atau fungsi tujuan tidak memiliki nilai negatif, kasus maksimasi. Pada tabel simplex baru, hasil iterasi pertama di atas masih terdapat nilai negatif pada baris fungsi tujuan, sehingga hasil dari tabel tersebut belum merupakan hasil yang optimal. Maka perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tabel simplex atau melakukan iterasi berikutnya sampai ke pada baris fungsi tujuan Z tidak ditemukan nilai negatif. Jadi kita harus lanjut ke iterasi yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbaikan-perbaikan lanjutan. Jadi karena tadi masih ada yang negatif, kita akan mencari kembali untuk menemukan tabel iterasi metode simplex yang kedua ya. Caranya sama, kita yang pertama menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen pivot. Ditemukan di sini udah pasti kolom kuncinya itu udah pasti 500 ya, yang min 500 yaitu di X2. Dan untuk menentukan baris kunci sama juga kayak tadi, kita tinggal bagi aja nilai kanannya ke kolom kunci biar dapat rasionya. Jadi rasionya kan udah ketemu nih, 1200, 600, 1800, dan 300. Jadi tinggal ambil aja yang paling kecil. Yang paling kecil itu di 300. Jadi kolom baris kuncinya itu masuk di S3 ya. Setelah kita menemukan baris kunci dan kolom kunci, kita akan menemukan pivot ya, yang mana pivot itu adalah titik tengah ketemunya baris dan kolom kunci, yaitu di 2. Nah, setelah itu pivotnya akan kita buat 1, dan nilai selain pivot di kolom kunci bakal kita buat jadi 0. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke tabel 10, yaitu nilai baru baris kunci. Di sini tinggal bagi aja dengan kolom pivot yang tadi kan pivotnya 2. Jadi 0 dibagi 2, 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, terus juga ada min 0,4 dibagi 2, 0 dibagi 2 dengan hasilnya totalnya ya. Ditemukan S3 itu nilainya dari Z 0, X1 nya 0, X2 nya 1, S1 nya min 0,2, S3 nya 0, S3 nya 0,5, dan NK nya itu 300 ya. Selanjutnya kita masuk ke tabel 11, yaitu mencari nilai baru fungsi tujuan atau Z ya. Sama caranya juga kita salin aja Z lamanya, kemudian kita masukin juga X2 baru yang tadi kita cari di atas barusan ya. Baru kita masuk ke perhitungan Z baru dengan rumus baris lama ditambah koefisien pada kolom kunci yaitu nilai 500 ya, dikali nilai baru baris kunci. Jadi yang pertama nih yang Z, cara hitungnya 1 dikali 1 ditambah 500 dikali 0 hasilnya 0. Yang kedua X1 nya caranya 0
ditambah 500 dikali nilai barunya 0 hasilnya 0. Terus yang ketiga X2 nya min 500 ditambah 500 dikali nilai baru itu nilai barunya itu 1, jadi hasilnya 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi hasilnya ditemukan Z barunya di Z0, X1 nya 0, X2 nya 1, S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 250 dan NK nya nilai kanannya di 750.000. Kita masuk ke nilai baru S1. Caranya sama aja. Baris lama ditambah koefisien pada kolom kunci yaitu min 0,5 dikali nilai baru baris kunci. Caranya yang pertama untuk mencari Z ya. 0 ditambah min 0,5 dikali 0 hasilnya 0. Untuk mencari S2 nya ya, untuk mencari X2 nya 1 ditambah min 0,5 dikali 0 hasilnya 1. Dan yang ketiga untuk mencari X2 nya 0,5 ditambah min 0,5 dikali 1 hasilnya 1 dan seterusnya. Dengan demikian kita mendapatkan hasil ya S barunya dari Z itu 0, X1 nya 1, X2 nya 1, S1 nya min enggak min ya 0,15, S2 nya 0, S3 nya min 0,25 dan NK nya nilai kanannya di 150. Selanjutnya kita ke tabel 13 yaitu mencari nilai baru S2. Sama tinggal salin aja S lamanya, terus masukin baris kuncinya, terus tinggal hitung dengan rumus baris lama ditambah koefisien pada kolom kunci yaitu min 2,5 dikali nilai baru baris kunci. Caranya tinggal masukin rumus aja yaitu 0 dari Z ya. 0 ditambah min 2,5 dikali 0 hasilnya 0. Terus yang X1 nya 0 ditambah min 2,5 kali 0 hasilnya 0 juga. Terus yang ketiga ada X2 ya, 2,5 ditambah min 2,5 dikali 1 hasilnya 1. Dan yang S1 0 min 0,25 ditambah min 2,5 dikali min 0,2 hasilnya 0,25 dan seterusnya. Pokoknya tinggal tambahin aja, tinggal masukin ke rumus aja dengan hasilnya didapat yaitu S2 barunya 0 untuk Z, terus X1 nya 0, X2 nya 0, S1 nya 0,25, S2 nya 1, S3 nya min 1,25 dan nilai kanannya 3750. Setelah kita mencari nilai baru S2, udah tinggal kita masukin aja, tinggal kita salin aja ke tabel ya. Jadi bakal ditemukan nih tabel simplex baru iterasi kedua. Keterangannya pada tabel simplex baru hasil iterasi kedua di atas sudah tidak ada lagi nih nilai negatif pada baris fungsi tujuan, sehingga hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Maka iterasi pada tabel simplex telah selesai. Untuk penjabarannya ya, berdasarkan tabel simplex di atas didapatkan X1 nya itu kita dapat 150 dari NK ya, dilihat dari NK X1 nya itu 150, terus X2 nya dapat 300. Jadi X1 itu kue putu, X2 nya kue kelepon. Dengan rumus yang tadi di atas ya, Z sama dengan 2000 X1 ditambah 1500 X2, dimana 2000 itu harga kue putu, tinggal kali sama jumlahnya yang tadi total itu 150 ditambah 1500 dikali 300. Jadi hasilnya 300.000 ditambah 450 sama dengan 750.000. Pembahasannya, hasil perhitungan optimasi keuntungan linear programming menggunakan metode simplex didapatkan hasil optimal bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, usaha makanan kue putu dan kue kelepon harus memproduksi kue putu sebanyak 150 biji atau 150 pieces dan kue kelepon sebanyak 300 pieces gitu ya, sehingga keuntungan maksimumnya didapatkan 750.000 dari hasil keseluruhan penjualan dalam satu kali produksi atau perharinya, sehingga akumulasi keuntungan maksimum dalam periode 1 bulan atau 30 hari adalah sebesar 20.500.000 dan hasil keseluruhan penjualan kue putu kue kelepon. Dan untuk modal yang dikeluarkan oleh penjual ya,
itu dia mengeluarkan modalnya satu hari itu 259.000. Jadi karena itu tadi keuntungannya masih kotor, jadi kita harus cari keuntungan bersihnya. Dari 750.000 yang tadi kita kurangin dengan 259.000 dari modal ya, jadi hasil keuntungan bersihnya itu di 491.000. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dengan menggunakan metode simplex dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum pada usaha makanan kue putu dan kue klepon harus memproduksi kue putu X1 sebanyak 150 unit dan kue klepon sebanyak 300 unit. Sehingga keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 750.000 dari hasil keseluruhan penjualan dalam satu kali produksi atau per hari. Sehingga akumulasi keuntungan maksimum dalam periode 1 bulan 30 hari adalah sebesar 22.500.000 dari hasil keseluruhan penjualan kue putu dan klepon. Setelah menggunakan metode simplex dapat membantu produsen seperti UMKM kue putu dan klepon menganalisis hasil keuntungan maksimal dari jumlah produksi yang dihasilkan. Oke, sekian dari saya atas dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.